Yo, what is up guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Bagi yang lagi sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh. Kali ini, Mimin mau ceritain aksi seorang kakek yang akan memburu kartel narkoba yang paling ditakuti. Mimin gak usah berlama-lama di intro, yuk kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan adegan penyiksaan seorang perempuan yang merupakan istri seorang pemimpin tim operasi khusus DEA yang bernama John Breacher. John melihat penyiksaan istrinya melalui sebuah video yang dikirim oleh musuhnya. John yang tak bisa melakukan apa-apa hanya mengusap wajahnya dan mengikhlaskan istrinya yang sudah meninggal. Scene pun berpindah menampilkan John bersama timnya yang sedang melakukan aksi perampokan uang milik seorang bandar narkoba. Di dalam rumah milik bandar itu diadakan pesta. Salah satu tim John yang bernama Lizzie bertugas untuk mengalihkan perhatiannya dengan merayu penjahat itu agar ia tak mengetahui kedatangan John beserta tim. Saat salah satu pengawal melihat kedatangan John, ia mengarahkan tembakannya dan bersiap untuk menembak. Namun tripod lebih dulu menembak pengawal itu tepat di kepalanya. Setelah mendengar suara tembakan, penjahat yang bersama dengan Lizzie kemudian tersadar dan Lizzie segera mendorong dan menendangnya. Penjahat itu mengeluarkan pistolnya lalu mengarahkannya pada Lizzie. Dengan gerakan cepat, Lizzie mengambil pistol itu dari tangannya lalu menembak penjahat itu hingga meninggal. Bukan hanya satu, tapi beberapa pengawal juga ikut tertembak akibat ulah Lizzie. Lizzie kemudian segera keluar dan menemui timnya. Ia berkata pada John bahwa ia mengetahui letak berangkasnya. John pun mengangguk dan membiarkan Lizzie masuk ke dalam mobil mereka untuk mengganti baju. Sementara Lizzie mengganti pakaiannya, John dan tim memasang bom di pintu agar bisa terbuka. Setelah bom diledakkan, mereka kemudian segera masuk. Di dalam ruangan itu masih terdapat banyak pintu yang harus mereka lewati. Sebuah tembok yang tertutup beton mereka buka menggunakan bom peledak. Namun sebelum itu mereka menembak satu orang penjaga yang berjaga di tempat itu hingga akhirnya meninggal. Sesampainya mereka di berangkas, mereka disuguhkan dengan pemandangan setumpuk uang. Sejumlah 10 juta dolar mereka curi dengan memasukkannya ke dalam saluran air. Selama sebagian tim mengambil uang, Smoke yang berjaga di depan pintu tertembak oleh musuh. Tripod pun membalas dengan menembak musuh itu tepat di dadanya. Mereka menghubungi atasannya untuk menyiapkan ambulans beserta dengan tenaga medis untuk membawa Smoke ke rumah sakit. Setelah itu, tim yang tersisa kemudian pergi melewati jalan lain untuk menemui uang yang berada di saluran air. Sebelum itu, John meledakkan sisa uang yang berada di berangkas hingga tak ada yang tersisa. Sesampainya mereka di saluran air itu, uang senilai 10 juta dolar yang mereka masukkan tadi hilang. Mereka mencari-cari tapi tak mendapatkannya. Lizzie melihat sebuah peluru berada di dekat tali mereka yang terputus dan mereka pun tampak kecewa dan pergi. Scene kemudian berpindah menampilkan John beserta tim yang diinterogasi oleh petugas yang memerintahkan mereka untuk mencuri uang itu. Aksi mereka dalam mencuri uang 10 juta dolar bukan semata keinginan mereka, tapi itu adalah tugas yang dipercayakan pada mereka. Namun sayangnya uang itu hilang tak bersisa. 6 bulan kemudian menampilkan John yang hidup sendirian. John tampak diawasi oleh 2 orang laki-laki. Namun John menganggap mereka berdua menjadi seperti teman. Kemanapun John pergi, mereka selalu ikuti. Setelah melakukan rutinitasnya, John pergi bekerja. Selama ia bekerja, para karyawan terus menghinanya. Mereka menuduh John sebagai pencuri, namun John berusaha untuk tak peduli. John yang baru saja kembali dari toilet menemukan sebuah sticky note yang bertuliskan perintah untuk menemui atasannya di ruangan. John pun datang dan atasannya itu berkata bahwa semuanya sudah berakhir. John mengira bahwa ia akan dipecat, namun ternyata yang berakhir adalah penyelidikan terhadap John dan timnya yang dituduh sebagai pencuri. Atasannya berkata bahwa John beserta tim terbukti tak bersalah. Atasannya juga menawarkan John pada misi yang baru. Ia memberikan pistol dan surat kuasa pada John dan John pun menerimanya. John kemudian pergi ke suatu tempat di mana seluruh anggota timnya berkumpul. Dalam rumah itu terdapat Lizzie, Sugar, Monster, Grinder, Pyro, Neck, dan Tripod. Di dalam rumah itu mereka semua bersama selama 6 bulan tanpa melakukan apa-apa. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga. Hingga akhirnya John memasuki rumah itu. John bertanya mengapa rumah itu terlihat seperti kapal pecah yang disaut oleh Monster dengan pernyataan bahwa John tak seharusnya berada di sini. John berkata pada mereka bahwa penyelidikannya sudah berakhir dan kini saatnya mereka beraksi kembali. John kemudian mengeluarkan surat kuasa, lalu seisi rumah pun bersorak-sorai. Mereka bahagia karena pengurungan selama 6 bulan berakhir dan kini memiliki tugas baru.
Setelah itu mereka pun pergi berlatih di markas yang biasanya mereka pakai 6 bulan yang lalu. John melihat wajah Lizzie yang tampak kelelahan karena Lizzie adalah satu-satunya wanita dalam tim mereka. Ia meminta Lizzie untuk beristirahat, namun Lizzie menolak dan tetap pergi bersama anggota yang lain. Di dalam latihan, John memberikan beberapa saran dengan memberikan letak-letak tersembunyi yang biasa digunakan oleh musuh. Saat terjadi perdebatan, John datang untuk melerai dan memberikan arahan untuk timnya. Para anggota pun menerimanya lalu mengulang latihan yang belum terselesaikan. Dalam ruang terpisah yang hanya berisikan John dan Monster, mereka berdua berbicara empat mata. John bertanya pada Monster mengapa kemampuannya menurun, padahal sebelumnya Monster memiliki insting terhadap musuh lebih baik daripada anggota lainnya. Monster pun menjawab dengan jujur. Ia berkata selama 6 bulan ia tak berhenti memikirkan dalang di balik hilangnya uang yang mereka rampok. Selain itu, Monster juga berkata bahwa ia kecewa pada John karena tidak bersama mereka selama 6 bulan. Kepercayaan di antara mereka kini memudar dan ia tak bisa begitu saja melupakan kejadian di mana Smoke tertembak lalu meninggal. John berkata bahwa ia tak bisa bersama dengan mereka karena adanya aturan yang tak boleh ia langgar. Monster tak menerima alasan John dan ia bertanya sejak kapan John mematuhi aturan. Bukannya selama ini ia selalu bergerak sesuai keinginannya. Monster berkata lagi bahwa mereka bukan lagi tim, melainkan hanya suatu kelompok. John membantah perkataan Monster dan berkata bahwa mereka masih keluarga dan Monster harusnya percaya padanya. Scene kemudian berpindah menampilkan seluruh anggota yang sedang berunding. John berkata pada seluruh tim bahwa ia kecewa karena mereka sudah tak saling percaya. Padahal John percaya pada semua anggota lebih dari nyawanya. Dalam aksi mereka selanjutnya dibutuhkan kepercayaan satu sama lain. John memerintahkan mereka untuk membunuh para penjahat bukannya dia. Mereka pun menerimanya dan kembali berlatih. Good job. Saat latihan mereka berhasil, John mengajak seluruh tim untuk bersenang-senang merayakan kembalinya kebersamaan mereka. Tak lupa mereka juga bersulang untuk Smoke yang lebih dahulu meninggalkan mereka. Scene pun berpindah menampilkan Pyro yang sedang tertidur dalam mobil lalu terbangun dan memakan sesuatu lalu memuntahkannya. Ia kemudian meminum alkohol untuk menghilangkan penatnya. Saat sedang terdiam, ia melihat keluar dan mendengar suara kereta api. Pyro pun panik dan berusaha untuk menggerakkan mobilnya dan mengambil kunci mobil. Ia kemudian membuka pintu mobil namun tak bisa juga. Mobil Pyro pun terseret kereta api bersama dengan dirinya di dalam mobil itu. John yang sedang berada dalam perjalanan melihat kelompok orang yang melihat kecelakaan. Ia memperlihatkan kartu identitasnya lalu melihat keadaan di tempat kejadian. Di sana, ia bertemu dengan seorang investigator bernama Caroline Brentwood. John mengatakan bahwa Pyro merupakan anak buahnya. Caroline pun berjabat tangan dengan John. John bertanya apa yang terjadi dan Caroline menjawab bahwa mobil Pyro terseret kereta api. John pun membantu Caroline mencari bagian tubuh Pyro yang terpisah akibat dahsyatnya tabrakan kereta api. Keesokan paginya, Caroline mengunjungi rumah milik John dan timnya. Sesampainya ia di tempat itu, pintu dibukakan oleh Lizzie. Lizzie mengatakan kata-kata tak sopan pada Caroline lalu membawanya masuk ke rumah. Di dalam rumah itu, Caroline kembali mendapatkan perlakuan tak sopan dari anggota tim lainnya. Lalu datanglah John menghentikan 3 konyol timnya yang mungkin adalah efek dari kesedihan mereka karena ditinggalkan Pyro. John pun mengajak Caroline berbicara di ruangannya pada malam hari. Caroline dan John kembali bertemu dan pergi menuju rumah Nick. John memanggil-manggil namanya namun tak ada yang menyahut. John dan Caroline pun masuk ke dalam rumah. Mereka berjaga-jaga dengan mengeluarkan pistol masing-masing. Saat mencari keberadaan Nick, Caroline terjatuh karena darah yang berceceran di lantai. John pun mengarahkan senternya ke arah Caroline kemudian melihat sesuatu yang ada di atas mereka. Ternyata mayat Nick lah yang menyebabkan darah yang ada di lantai. Mayat Nick dipaku pada langit-langit rumahnya dan Caroline yang melihat hal itu terkejut dan juga ketakutan. Sekeluarnya mereka dari rumah itu, Caroline merokok untuk menghilangkan ketakutannya pada kejadian yang barusan ia lihat. Ditambah lagi bajunya yang dipenuhi oleh darah milik Nick. Para polisi pun datang untuk menurunkan mayat Nick, lalu mayat itu dibawa pada dokter forensik. Dokter itu mengatakan pada Caroline bahwa Nick kehabisan darah dikarenakan jantung bagian kanannya tertusuk. Pembunuh yang membunuh Nick juga mengeluarkan seluruh isi perutnya seperti mengeluarkan perut babi. Nick yang merupakan orang terlatih membuat para dokter penasaran siapakah orang di balik kematian Nick yang mampu memaku tubuhnya di langit-langit rumah. Pastinya orang itu jauh lebih hebat daripada Nick sehingga mampu membuatnya tak berdaya dan tewas mengenaskan. Seorang dokter forensik kemudian menemukan sehelai rambut yang berada pada mayatnya Nick. Dokter itu pun membungkusnya dan Caroline pun pergi dari situ.
Di sisi lain, John bersama dengan sisa timnya kini sudah kehilangan 3 anggotanya. Mereka mulai resah dan ketakutan menunggu giliran mereka untuk direnggut nyawanya. John berkata bahwa inilah konsekuensi bagi mereka yang melawan penjahat kartel narkoba yang memiliki kuasa. Namun Grinder membantah bahwa kematian anggota mereka bukanlah ulah penjahat kartel itu. Mungkin saja satu dari antara mereka lah yang menyebabkan kematian itu. Jika memang penjahat kartel yang membunuh anggota mereka, mengapa para penjahat itu tidak membunuh anggota FBI yang memerintahkan mereka untuk melakukan misi? Grinder berasumsi bahwa rumah yang mereka tinggali disadap oleh musuh. John yang tak terima kemudian melawan Grinder dan mencengkram lehernya hingga terbaring di meja. John berkata pada Grinder untuk berhenti mencurigai satu sama lain. Grinder pun angkat tangan dan tak membalas perlakuan John. Scene lalu berpindah menampilkan Lizzie dan Monster yang merupakan sepasang suami istri sedang terlibat perdebatan. Lizzie yang berencana untuk pergi dari rumah dihalangi oleh Monster dengan alasan bahwa di luar berbahaya untuk keduanya. Ada penjahat yang mengincar nyawa mereka. Lizzie melawan dan berkata bahwa ia bosan. Lalu Monster membuka paksa tas Lizzie. Ia menemukan kondom lalu bertanya pada Lizzie untuk apakah dia membawa barang itu. Lizzie tak menjawab pertanyaan Monster dan tetap pergi. Saat Lizzie membuka pintu, ada Caroline yang berada di depan rumah mereka. Caroline datang untuk menginterogasi mereka berdua tentang beberapa hal. Pertanyaan Caroline pada kedua pasutri itu dianggap lelucon oleh keduanya. Perlakuan tak sopan Lizzie dan Monster membuat Caroline marah dan mengancam mereka berdua akan menampar serta memasukkan mereka ke dalam penjara. Caroline meminta mereka berdua untuk menunjukkan beberapa bukti yang bisa membantunya dalam penyelidikan kematian Pyro dan Nick. Monster pun berhenti bercanda dan memberikan beberapa foto teman-temannya yang tewas dengan keadaan yang hampir sama dengan Pyro dan Nick kepada Caroline. Lizzie berkata pada Caroline bahwa ia membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam menyelidiki kasus pembunuhan. Kedua pasutri itu meminta Caroline untuk menjauh dan Caroline pun beranjak dari duduknya dan pergi dari rumah tersebut. Caroline kemudian pergi ke tempat para dokter forensik untuk mendapatkan hasil dari tes rambut yang mereka dapatkan. Dokter forensik itu juga mendapatkan sidik jari yang ditemukan di dekat kemudi RV. Scene pun berpindah menampilkan sekelompok orang termasuk Caroline yang sedang membahas masalah yang terjadi belakangan ini, yaitu kematian Pyro dan Nick. Caroline meminta dukungan dan akses catatan para anggota pertemuan itu untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, seorang pria berkata bahwa Caroline harus mengajukan surat permohonan resmi dan banyak hal lainnya yang tampak sangat rumit. Caroline yang mendengar syarat yang mereka ajukan terlalu banyak untuk dipenuhi pun menyerah dan pergi dari rapat tersebut. Saat Caroline dan temannya berada di dalam mobil, mereka menemukan sebuah flash disk lalu mengecek isi dari flash disk tersebut. Caroline menonton sebuah video di mana John yang saat itu sedang diinterogasi oleh anggota FBI. Setelah melihat video itu, Caroline mengetahui bahwa jawaban yang diberikan John sepenuhnya kebohongan. Caroline pun pergi menemui John, lalu berkata pada John mengapa John tak mengatakan bahwa ia diselidiki karena mencuri uang dari kartel Rios Garza. John pun menyuruh Caroline untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Caroline meminta John untuk jujur padanya. Kedua orang itu terlibat dalam perbincangan yang cukup panjang hingga Caroline melihat barang-barang John yang sepertinya akan pergi. John berkata bahwa ia akan pergi ke tempat salah satu anggotanya yang mengasingkan diri setelah interogasi itu terjadi. Anggota itu bernama Tripod. Mereka berdua pun pergi dan keesokan paginya barulah mereka sampai di tempat tujuan. Sesampainya mereka di tempat tujuan, John memperingati Caroline untuk berhati-hati. Banyak jebakan yang dipasang untuk berjaga-jaga akan kedatangan musuh. Di sisi lain, ternyata sudah ada 3 orang bersenjata berada di tempat yang sama. Sepertinya mereka mengincar Tripod. John yang melihat sekitaran merasa ada yang tidak beres. Tripod yang sedang memperbaiki mobilnya juga merasakan hal yang sama. Ia pun mengeluarkan senjatanya dari dalam mobil dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Tripod dan 3 orang lainnya. Saat sedang gencar-gencarnya menembak lawan, senjata Tripod kehabisan peluru yang mengharuskannya kembali ke dalam rumah. Saat beranjak dari tempatnya, Tripod terkena tembakan di beberapa tubuhnya. Namun untungnya, ia masih bisa bertahan dan berjalan menuju ke dalam rumah. Malangnya, pilihan Tripod untuk masuk ke dalam rumah malah membawa petaka baginya. Ketiga orang itu masuk ke dalam rumahnya dan melihat Tripod yang terduduk tak berdaya, lantas tak membuat mereka bersimpati, namun malah membuatnya mati. John dan Caroline yang datang terlambat lagi-lagi menjadi saksi kematian para anggota John. Caroline kemudian menghubungi timnya untuk segera datang ke tempat kejadian. Setelah itu, John dan Caroline pergi ke hutan untuk melihat jejak penjahat yang tertinggal. Tak jauh dari TKP, mereka mendapati seorang pria yang tewas akibat terkena jebakan Tripod. John kemudian melihat tato di tubuh mayat itu yang merupakan identitas suatu kelompok penjahat dunia. Tak ambil pusing, Caroline dan John pun meninggalkan mayat itu lalu pergi. Scene lalu berpindah menampilkan Caroline yang sedang menonton video pembunuhan oleh para penjahat yang dikejutkan oleh kedatangan Monster. Monster yang melihat video itu memberitahu Caroline bahwa mereka adalah anggota Kaibil.
Monster berkata bahwa Tripod dulunya adalah anggota Navy SEAL. Monster mengaku bahwa Tripod memiliki kemampuan 10 kali lipat lebih hebat darinya. Dan kini Monster tak mempunyai harapan lagi. Tripod yang jauh lebih hebat darinya kini sudah tewas. Ia hanya akan menunggu gilirannya saja. Caroline yang mengetahui tujuan Monster tak ingin agar Monster berbasa-basi. Caroline menyuruh Monster untuk segera memberitahukannya semua hal tentang tim mereka termasuk John. Monster pun menjelaskannya pada Caroline. Dulu tim mereka menangkap Edgar Rios di Juarez. Dia adalah gembong narkoba tersohor. Mereka menyerahkan Edgar pada kelompok orang Meksiko. Sayangnya sebelum mereka menyerahkannya, seorang prajurit wanita menembak Edgar tepat di kepalanya. Sehingga Edgar pun tewas dan masalah mereka selesai. Setelah kejadian itu, John menerima telepon dari penjahat itu. Mereka menangkap istri dan anaknya di rumahnya di Danau Lanier. Mereka menyekapnya di Juarez dan mereka juga memberikannya penawaran. Serahkan dirimu ke kartel, maka keluargamu akan hidup. Dan bagi John, keluarganya adalah segalanya. John menikah sekali seumur hidup dan memiliki anak yang ia anggap seperti sahabatnya sendiri. Para penjahat itu menyiksa istri dan anaknya sampai mati. Tak hanya itu, mereka juga mengirimkan John video penyiksaan serta potongan tubuh mereka setelah beberapa minggu. John kemudian pergi ke Juarez untuk menemukan pelaku yang membunuh istri dan anaknya. Namun ia tak kunjung menemukannya. John terobsesi untuk membalas dendamnya. Setelah kejadian itu, Monster mengaku bahwa ia dan seluruh anggota tim tak lagi dapat memahami John. Monster mengakhiri ceritanya tanpa menyadari John mendengarkan pengakuannya pada Caroline. John pun menjadi marah, wajahnya persis seperti orang yang ingin memangsa lawannya hidup-hidup. John menyuruh Monster untuk pulang. Monster pun pergi dan berkata bahwa ia hanya berniat membantu. Caroline yang melihat John kemudian meminta maaf dan turut berduka atas kehilangan yang dialami John. Tapi John tak peduli lalu pergi meninggalkan Caroline sendiri. Scene pun berpindah pada malam harinya saat Caroline sedang berenang, kemudian John kembali mengajukan perdamaian pada Caroline. Caroline pun dengan senang hati menerimanya. Kini mereka berdua berada di rumah milik Caroline untuk membahas pasukan Guatemala yang menembak Tripod. John kemudian menunjukkan bukti lainnya yang ia dapatkan dari mayat Tripod kepada Caroline. John hanya membiarkan Caroline melihat bukti itu tapi ia tidak memberikannya. Caroline pun bertanya untuk apa John menunjukkan bukti itu jika ia tak memberikannya itu padanya. John pun menjawab karena ia tak mau terjadi sesuatu pada Caroline. Pada pagi harinya, Caroline bersama temannya pergi ke suatu tempat untuk memastikan kecocokan antara sidik jari yang ia miliki dengan sidik jari yang diberikan John. Karena sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat, Caroline dan partnernya bisa menggunakan kuasa mereka untuk memerintahkan beberapa polisi untuk melakukan penggerebekan di sebuah rumah susun. Di sisi lain, John bersama timnya sedang menunggu di mana target mereka berada. John menggunakan Caroline untuk mengetahui keberadaan target. Mereka hanya perlu menunggu dan bersiaga, kemudian beraksi bersama. Tak lama setelah itu, John mendapatkan lokasinya dan mereka semua pergi membawa senjata masing-masing. Selama perjalanan, mereka membahas rencananya. Sesudah sampai di rumah tingkat itu, mereka mengerahkan seluruh senjata mereka dan memasuki seluruh ruangan yang ada. Di dalam rumah itu ada banyak keluarga bersama dengan anak-anak kecil. Setiap kali mereka membuka pintu, mereka berjaga-jaga. Dan tepat saat mereka membuka satu pintu lainnya, mereka mendapatkan serangan bertubi-tubi. Untungnya, tak satupun anggota tim yang terluka. Semua musuh tewas tertembak dan akhirnya mereka pun menemukan tempat persembunyian barang haram yang selama ini mereka cari. Namun kabar buruk datang dari Monster. Ia berkata bahwa orang-orang yang mereka bunuh bukanlah anggota Kaibil. Sekeluarnya mereka ada Caroline dan juga para polisi. Caroline bertanya pada John apa yang sedang ia lakukan. John pun menjawab bahwa ia baru saja mengerjakan tugasnya. Caroline lalu tersadar dan berkata bahwa John memanfaatkannya. John hanya diam lalu pergi begitu saja. Scene kemudian berpindah menampilkan dua orang nelayan yang mengangkat jalannya. Namun bukannya ikan yang mereka dapat, melainkan mayat. Mayat-mayat itu diprediksi adalah orang-orang Guatemala yang membunuh Tripod. Jasad itu diberi kawat sehingga membuat jasad itu tak mengapung. Kemudian Caroline teringat jika benar mayat itu adalah orang yang menyebabkan kematian Tripod, pasti ada tato yang menunjukkan identitas yang sama. Caroline pun memeriksanya dan benar saja ketiga mayat itu masing-masing memiliki tato yang sama dengan mayat yang saat itu ia dan John temukan di hutan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah menurut para dokter forensik, kematian orang Guatemala itu diprediksi sekitar 1 minggu yang lalu. Artinya bukan mereka yang menyebabkan kematian Pyro dan Nick, tetapi ada orang lain yang berusaha menggunakan nama mereka sebagai penyebab dari kematian Pyro dan Nick. Di sisi lain, terdapat John yang kembali menonton video penyiksaan sang istri hingga istrinya ditembak mati oleh penjahat. Tampaknya John tetaplah John yang sama. Dia tak pernah bisa merelakan kepergian istri dan anaknya. Scene pun berpindah menampilkan Lizzie, Monster, Sugar, dan Grinder yang mengepung jalan John. John kemudian turun dari mobilnya. John menatap mereka semua kemudian bertanya siapa sebenarnya yang memburu mereka.
Lizzie pun angkat bicara bahwa salah satu dari mereka lah pelakunya. Lizzie berkata bahwa bisa saja John atau Grinder atau Sugar atau suami tercintanya Monster. Grinder kemudian berkata bisa juga Lizzie. Monster kemudian membenarkan perkataan Lizzie. Ia tampak frustasi karena keadaan yang semakin tak terkondisi. Bahkan Grinder dan Monster saling menodongkan pistol ke arah satu sama lain. John lalu berkata jika memang satu dari antara mereka lah pelakunya, mengapa begitu tega membunuh rekan satu tim yang bahkan sudah mereka anggap sebagai keluarga. Lizzie kemudian menjawab bahwa penyebabnya adalah uang. Lalu Sugar berkata amin dan berasumsi bahwa ada anggota mereka yang dibayar sehingga tega membunuh anggota lainnya. Grinder yang sudah muak pun pergi meninggalkan mereka. Ia berkata jika ia bertemu salah satu dari anggota tim ini, maka ia tak segan-segan akan membunuhnya. Setelah kepergian Grinder, John kembali bertanya pada tiga orang itu apakah persaudaraan mereka berakhir. Tak ada lagi tim. Lizzie berkata bahwa ia menyukai perkataan John karena memang mereka sudah tercerai-berai dan tak akan ada gunanya lagi mempersatukan. Fakta mengejutkan lainnya adalah Lizzie mengaku bahwa dirinya berselingkuh dengan Sugar. Monster pun menampar Sugar. Ia mengira bahwa Sugar adalah temannya, tapi ternyata Sugar tega merusak pertemanan mereka dan berselingkuh dengan istrinya. John pun melerai perkelahian mereka, lalu Sugar pergi bersama Lizzie meninggalkan John dan Monster. Monster lagi-lagi bertanya apakah mereka benar-benar bubar dan tercerai-berai. John pun menjawab dengan anggukan kepala. Scene lalu berpindah menampilkan Grinder yang mendatangi Caroline dan mengaku padanya bahwa mereka memang mencuri uang itu, tapi mereka juga kehilangannya dan tak tahu di mana letaknya berada. Caroline yang sudah mengetahui hal itu hanya mengangguk-angguk kepalanya. Di tempat lain, Caroline bertemu dengan John. John menjelaskan semuanya pada Caroline bahwa seluruh keluarganya memang sudah meninggal akibat ulah musuh-musuhnya. Setelah kematian istri dan anaknya, John berusaha untuk bangkit dan kembali berjuang bersama dengan timnya. Setidaknya, John masih memiliki para anggota timnya, namun sekarang tak ada lagi tim yang artinya semuanya sudah berakhir. Scene kemudian berpindah menampilkan John dan Caroline yang menunggu kedatangan Grinder di sebuah rumah makan. Sesampainya Grinder di tempat itu, John berdiri dan memeluk Grinder. Grinder meminta maaf pada John. John memintanya untuk jangan meminta maaf. Caroline berkata bahwa ia bisa melindungi Grinder. Namun belum sempat Grinder membalas perkataan Caroline, kepala Grinder langsung tertembak. John menarik Caroline untuk berlindung dari tembakan itu, sedangkan Grinder dapat dipastikan sudah meninggal akibat peluru yang ditembakkan dari seberang gedung. Polisi yang mendengar suara tembakan itu pun segera pergi menuju tempat yang mereka duga sebagai tempat pelaku menembakkan senjatanya. Kemudian datanglah Caroline dan John. John bertanya siapa yang menjadi tersangka mereka. Seorang polisi pun menjawab bahwa tersangka mereka adalah seorang perempuan berambut panjang. Lalu John menunjukkan foto Lizzie pada polisi itu yang kemudian dijawab dengan anggukan dan berkata bahwa benar wanita itu yang tadi ia lihat keluar dari ruangan ini dan menaiki mobil merah bersama seorang pria. Dugaan John jatuh kepada Lizzie dan Sugar. Scene pun berpindah menampilkan Caroline dan John yang pergi ke rumah milik Monster dan Lizzie. Mereka masuk tanpa mengetuk lalu berjaga menggunakan senjata. Setelah merasa keadaan aman, mereka menurunkan senjata. John menduga bahwa Lizzie sudah melarikan diri. John mempunyai insting bahwa sebelum Lizzie pergi meninggalkan rumah, ia sudah membunuh Monster. Dan benar, John melihat lumuran darah yang keluar dari dalam kulkas. Kemudian ia membukanya dan melihat mayat Monster yang sudah membusuk. Setelah menelpon pihak kepolisian, John dihubungi oleh Lizzie. Lizzie mengaku pada John bahwa ia sudah melakukan kesalahan. Lizzie meminta John untuk mendatanginya di suatu tempat. John pun mengikuti permintaan Lizzie. Ia pergi ke parkiran yang disampaikan oleh Lizzie. John pun turun membawa senjatanya menuju mobil merah milik Sugar. Ia melihat Lizzie di dalam mobil itu dan bersiap untuk menembaknya. Namun Sugar duluan menembak punggung John. John pun terjatuh karena kuatnya dorongan dari tembakan itu. Untungnya John menggunakan pakaian anti peluru sehingga tubuhnya terlindungi dari peluru tersebut. Caroline yang pergi bersama John segera mengemudikan mobil dan menembak ke arah Lizzie. Sayangnya tembakan itu meleset. Sugar pun segera pergi dari parkiran itu sebelum tertangkap. Terjadilah kekacauan di jalanan karena ulah mereka berempat. Lizzie yang berada di bagasi tak henti-hentinya menembak ke arah mobil Caroline. Lizzie yang melihat tak ada lagi mobil yang mengejar memberitahu Sugar bahwa mereka sudah aman. Tapi tak lama kemudian mobil Caroline datang dan kembali mengejar. John menembak kaca mobil Sugar dan kaca mobilnya pun pecah. Sugar kemudian memberi perintah pada Lizzie untuk menembak mesin mobil milik Caroline. Lizzie pun menurutinya. Sugar yang melihat tembakan Lizzie tak berhasil akhirnya turun tangan dan ia turut ikut menembaki mesin mobil Caroline. Namun malangnya Sugar yang tak fokus mengemudi malah menabrak seorang pesepeda.
Tubuh dan darah pesepeda itu menghalangi pandangannya sehingga mengakibatkan mobilnya menabrak truk yang mengangkut sebuah mobil dan Sugar pun tewas. Lizzie yang masih hidup menyempatkan diri untuk menyapa John. John bertanya pada Lizzie mengapa ia membunuh anggota timnya. Lizzie menjawab semuanya karena uang. Mereka mencuri uangnya, uang yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. John yang mendengarnya kemudian mengaku bahwa dialah yang mencuri uang Lizzie. Caroline yang tak mengerti bertanya pada John apa maksudnya, tapi John hanya diam. Lizzie bertanya pada John kenapa dia mencuri uang itu. Tapi sekali lagi John tak menjawab. Kemudian Lizzie mendapatkan jawabannya sendiri. Ia mengerti mengapa John mencuri uang itu. Semuanya karena keluarganya. Keluarga John yang sampai saat ini tak ia relakan kepergiannya. Lizzie berteriak pada John bahwa keluarganya tak akan kembali. Mereka semua sudah mati dan apapun yang dilakukan John tak akan bisa mengubah kenyataan itu. John yang terbawa emosi lalu menembak Lizzie. Caroline marah pada John karena sudah membunuh tersangkanya. John kemudian berpesan pada Caroline untuk menjadi wanita baik dan menyuruhnya pergi. Caroline yang syok mundur teratur dan saat ia ingin pergi, partner kerjanya datang dan bertanya ada apa. Caroline mengusap wajahnya lalu bertanya di mana John. Partnernya itu berkata bahwa John ada di sana, namun saat mereka berbalik, John sudah pergi. Caroline segera memerintahkan timnya untuk mencari John, tapi tak mendapatkannya. John terlalu cepat untuk dapat dikejar. Scene pun berpindah menampilkan negara Meksiko. John mendatangi seseorang dan menanyakan keberadaan pelaku yang menyebabkan keluarganya meninggal. Orang itu diam dan tetap bungkam. John menyogok orang itu untuk memberitahunya keberadaan dalang di balik kematian keluarganya, namun dia tetap diam. John kemudian menambah uang sogokannya. Orang itu tampak bimbang hingga akhirnya ia menyerah lalu memberitahu John keberadaan sosok yang ia cari. Scene pun berpindah menunjukkan John yang berada di sebuah bar untuk mencari pelaku di balik kematian keluarganya. Ia melihat wajah orang-orang yang ada di bar itu dan mencocokkannya dengan foto yang ada di genggamannya. John melihat seorang laki-laki bertopi yang sesuai dengan foto itu. Ia melihat laki-laki itu sedang bersama seseorang perempuan. John yang terus memperhatikan gerak-gerik orang itu segera beranjak dari tempat duduknya dan mengikuti penjahat tersebut. John yang menemukannya langsung menamparnya dan menembak kepalanya. I can take your family. Setelah menembaknya, John keluar dari ruangan itu dan mendapati banyak orang bersenjata yang siap menembaknya. John yang beraksi sendirian tak menyerah, ia tetap menembakkan pelurunya ke arah para musuh. Hingga akhirnya ia berhasil membunuh semua orang di bar itu. John pun duduk sendirian di bar itu sambil menghisap rokok dan meminum alkohol. Dan film Sabotage pun selesai. Gimana guys aksi Opa Arnold barusan? Silahkan komen di bawah ya. Mimin cukupkan saja video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan dalam berkata, "Aku punya sesuatu yang lebih baik buatmu." Dadah.